sobat yang baik, kalian pernah mendengar pepatah lebih besar pasak daripada tiang? Kalau pernah, apakah kalian tahu arti dari pepatah tersebut? Ya, artinya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan atau pendapatan. Tentu dari sini kalian paham bahwa berbelanja itu harus sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan yang kita punya, tidak melebihkan anggaran. Karena itulah saat berbelanja, pastikan terlebih dahulu bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalaupun keinginan, pastikan bukan menghabiskan anggaran, tetapi menghasilkan pendapatan. Misalnya, kalian ingin membeli handphone. Dengan handphone itu, apa yang kalian dapatkan manfaatnya selain sebagai media berkomunikasi? Mungkin kalian bisa berjualan online atau daring dan membuat konten yang bermanfaat dan menarik, sehingga membuat produk-produk dan berminat untuk mempromosikan melalui media sosial kalian, atau yang sering kita sebut sebagai endorsement. Menarik dan menghasilkan, bukan? Nah, berbicara tentang jualan online, sobat, ini erat kaitannya dengan pembayaran secara transfer. Pembayaran secara transfer ini diatur dalam kebijakan fiskal. Lalu, apa kebijakan fiskal itu? Selengkapnya kita bahas pada subbab B bagian pertama, yaitu tentang kebijakan fiskal. Selamat menyimak. Sobat, setelah kalian mempelajari kebijakan moneter, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Kita mulai dari poin ke-1, yaitu tentang konsep kebijakan fiskal. Sobat, meskipun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam ranah ekonomi makro, tetapi aplikasi atau penerapannya berbeda satu sama lain. Terdapat banyak sekali perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter. Lalu, apa perbedaannya? Apakah kebijakan ini bisa diterapkan di waktu bersamaan? Apakah kebijakan fiskal juga merupakan tugas dari Bank Indonesia? Sobat, kebijakan fiskal ini merupakan upaya pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer. Menurut Menkyu, pada tahun 2022, kebijakan fiskal merupakan aktivitas pemerintah terkait upaya pengumpulan, penerimaan negara, dan membelanjakannya. Menurut Sadono Sukirno pada tahun 2015, menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Adapun instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Di Indonesia sendiri, yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan. Itulah sobat, konsep kebijakan fiskal. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian dapat mengerjakan lembar aktivitas keempat, yaitu perbedaan konsep kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jaga fokus kalian dan selamat menyimak. Sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar keempat, yaitu tentang perbedaan konsep kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan berikut ini petunjuk pengerjaannya. 1. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. 2. Cocokkan masing-masing pernyataan dengan aspek kebijakan moneter maupun kebijakan fiskalnya. Dan berikut ini adalah pernyataannya. A. Target inflasi. B. Memengaruhi pengeluaran pemerintah. C. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. D. Memengaruhi nilai tukar. E. Pemerintah melalui Bank Sentral. F. Pajak dan pengeluaran pemerintah. G. Tingkat suku bunga. H.
tidak bergantung pada politik atau dilakukan secara independen. I. Kesehatan pertumbuhan ekonomi. J. Mengubah biaya pinjaman. K. Mengubah tingkat pajak dan perhitungan pengeluaran pemerintah. L. Tidak independen. Itulah sobat, pernyataan yang harus kalian pahami. Dan tentukan atau cocokkan pernyataan tersebut termasuk ke dalam kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Berdasarkan aspek berikut ini. 1. Alat atau instrumen. 2. Penanggung jawab. 3. Target. 4. Cara. 5. Dampak atau side effect. Dan 6. Politik. Silakan kalian pahami terlebih dahulu lembar aktivitas keempat ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa langsung bertanya pada guru kalian. Semangat sobat! Itulah sobat, materi tentang konsep kebijakan fiskal. Berikut lembar aktivitas yang dapat kalian kerjakan tentang perbedaan konsep kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga kalian memahami tugas ini dengan baik dan dapat mengerjakannya dengan tepat. Selanjutnya sobat, setelah kalian menyelesaikan lembar aktivitas keempat ini, kalian akan beralih pada lembar aktivitas yang kelima, yaitu tentang konsep dan penerapan kebijakan fiskal, yang ada pada subbab B bagian kedua. Sampai jumpa. Lembar aktivitas kelima, konsep dan penerapan kebijakan fiskal. Berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. 2. Simak artikel yang akan dibacakan. 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan tepat. Artikel ini dapat kalian akses melalui laman https://www.djkn.kemenku.go.id dengan judul Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak COVID-19. Artikel tersebut diterbitkan pada Rabu, 1 April 2020, pukul 15.16. Ditulis oleh Edward UP Nainggolan, Kepala Kanwil DJKN Kalbar. Wabah COVID-19 memengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Simak artikel selengkapnya, ada pada audio berikut ini. Dampak kesehatan COVID-19. Menurut virologis dan microbiologis, COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebar walaupun fatality rate-nya rendah, tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun, COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Menurut data Worldometer, pada tanggal 30 Maret jam 11 waktu Indonesia Barat, jumlah COVID-19 di seluruh dunia mencapai 722.196 orang. Jumlah pasien meninggal 33.976 orang, sembuh 151.766 orang, dan telah menyebar di 199 negara. Sementara itu, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat, disusul Italia, Cina, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, dan meninggal dunia 114 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih 20 provinsi, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Jawa Barat dan Banten. Dampak sosial COVID-19. Salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan social distancing, yang bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Menurut Center for Disease Control dan Prevention atau CDC Amerika Serikat, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia sekitar 2 meter.
termasuk bekerja dari rumah atau work from home, menutup sekolah atau kampus dengan melakukan homeschooling atau belajar online dan beribadat di rumah. Social distancing ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terkenal guyup, suka bersalaman dan terbiasa berkumpul, seperti pesta perkawinan, upacara adat, atau sekedar kongko-kongko. Dampak ekonomi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 adalah pariwisata, dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, dan lainnya. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya supply chain bahan baku disebabkan kelangkaan bahan baku terutama dari Cina dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan, di antaranya gubernur atau bupati dan wali kota, mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor, untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau Social Safety Net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenku juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Artikel ini diakses pada hari Minggu, 23 Oktober 2021. Demikianlah sobat, artikel sudah kalian simak terkait dengan kebijakan fiskal. Selanjutnya, berdasarkan artikel yang sudah kalian simak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1.
Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan fiskal dari artikel tersebut? 2. Siapakah yang bertanggung jawab dan berwenang menerapkan kebijakan fiskal di Indonesia? 3. Instrumen apa saja yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan fiskal? 4. Berdasarkan artikel tersebut, uraikan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19. Silakan kalian pahami terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut dan pastikan kalian menjawabnya dengan tepat ya. Demikianlah sobat, lembar aktivitas kelima yang cukup menguras fokus kalian ya. Meski begitu, kami yakin kalian bisa memahami tugas pada lembar aktivitas ini dengan baik. Kalaupun ada yang belum kalian pahami, kalian bisa mengulang kembali audionya atau bertanya langsung kepada guru kalian. Tetap semangat dan terus semangat. Setelah ini, kita bertemu lagi ya sobat pada audio berikutnya, yaitu pada subbab B bagian ketiga. Tetap sehat dan semangat! Sobat, terdapat 2 jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Menurunkan pajak. Selanjutnya, B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah. 2. Menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Menaikkan pajak. Itulah sobat, jenis kebijakan fiskal. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang jenis kebijakan fiskal, silakan kalian kerjakan lembar aktivitas ke-6 berikut ini. Lembar aktivitas 6 membedakan jenis kebijakan fiskal. Berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Lembar aktivitas ini dikerjakan secara mandiri. 2. Boleh mencari data atau informasi dari sumber lain yang relevan. 3. Pahami pernyataan berikut ini dan tentukan masing-masing pernyataan tersebut termasuk ke dalam ekspansif atau kontraktif. Dan berikut adalah pernyataan tentang bentuk kebijakan fiskal pemerintah. 1. Untuk mengatasi dampak pandemik, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial untuk masyarakat. 2. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Pemerintah menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi. 4. Pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak. 5. Pemerintah menaikkan jumlah pembayaran transfer. 6. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merealokasi APBN yang akan digunakan untuk insentif dunia usaha. 7. Kemenku menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha. Salah satunya yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah. 8. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 volt ampere kepada masyarakat. 9. Pemerintah menaikkan pembayaran transfer kepada masyarakat. 10. Pemerintah menerapkan pajak PPN untuk sembako dengan kategori premium. Itulah sobat, 10 pernyataan yang harus kalian cermati. Dan termasuk ke dalam jenis kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif pernyataan tersebut. Selamat mengerjakan. Selanjutnya sobat, setelah kalian menyimak lembar aktivitas ke-6 tentang membedakan jenis kebijakan fiskal, kini kalian beranjak pada materi poin ketiga, yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Sobat, instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu A. Pengeluaran pemerintah atau Government Expenditure. Instrumen ini biasa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. B.
pembayaran transfer atau transfer payment. Sobat, instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya balas jasa atau timbal balik. Contohnya, pemberian jaminan sosial dan beasiswa kepada mahasiswa. Selanjutnya, C. Pajak atau tax. Sobat, penerapan kebijakan fiskal menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Itulah sobat, 3 instrumen kebijakan fiskal, dimulai dari pengeluaran pemerintah atau government expenditure, pembayaran transfer atau transfer payment, dan pajak atau tax. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, silakan simak dan kerjakan lembar aktivitas ke-7 tentang membedakan instrumen penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semangat! Sobat, berikut ini adalah lembar aktivitas ke-7, yaitu tentang membedakan instrumen penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Lembar aktivitas ini dikerjakan secara berkelompok. 2. Boleh mencari data atau informasi dari sumber lain yang relevan. 3. Tentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah berdasarkan kasus berikut ini. Apakah kebijakan moneter atau kebijakan fiskal? 4. Setelah menentukan kebijakan yang digunakan, tentukan jenis kebijakannya. Apakah ekspansif atau kontraktif? 5. Usahakan penerapan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan jawaban poin 4 dan 5. 6. Presentasikan hasil pengerjaan kelompok kalian di depan kelas. Dan berikut ini adalah contoh kasusnya. 1. Tingkat inflasi berada pada angka 6,8% selama periode tahun lalu. Pihak Bank Sentral sedang mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. 2. Indeks harga konsumen telah naik sebesar 6,8% selama 1 tahun terakhir. 3. Perekonomian melambat semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia. Pemerintahan di setiap negara terdampak berupaya terus untuk mengatasi krisis ini. 4. Akibat resesi ekonomi, tingkat pengangguran di negara X mencapai 7%. Pemerintah meminta nasihat kepada ahli ekonomi untuk mengatasi masalah ini. 5. Produk domestik bruto Amerika Serikat mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Presiden meminta pendapat ahli kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ini agar kondisi ini cepat teratasi. Itulah 5 contoh kasus dalam lembar aktivitas ke-7 ini. Silakan kalian tentukan masing-masing dari kasus tersebut berdasarkan kebijakannya, termasuk ke dalam kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Kemudian, berdasarkan jenis kebijakannya. Apakah kasus tersebut termasuk jenis kebijakan ekspansif atau kontraktif? Dan berdasarkan instrumennya, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam instrumen pengeluaran pemerintah atau government expenditure, pembayaran transfer atau transfer payment, ataukah termasuk ke dalam pajak? Selamat mengerjakan, Sobat! Sobat, kalian telah mempelajari materi tentang jenis kebijakan fiskal dan juga instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal. Semoga materi ini memberikan wawasan baru pada kalian dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian meskipun belum dirasakan saat ini. Dan selanjutnya, setelah kalian mengerjakan lembar aktivitas ke-7, kalian akan mempelajari manfaat dan dampak kebijakan ekonomi yang ada pada subbab C.